Jakarta, awal Januari 2026. Pemerintah Indonesia resmi melangkah ke fase baru, reformasi perpajakan dengan mulai menerapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional besar. Kebijakan ini merupakan adopsi dari kesepakatan internasional yang digagas oleh Organization for Economic Cooperation and Development bersama negara-negara G20 yang dikenal sebagai Rezim Global Anti-Base Erosion atau GloBE. Implementasi ini menandai komitmen Indonesia untuk mengikuti standar pajak global sekaligus memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi internasional yang terus berubah. Aturan pajak minimum global ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi global minimal 750 juta euro per tahun. Intinya, setiap perusahaan yang beroperasi lintas negara diwajibkan membayar pajak penghasilan badan dengan tarif efektif setidaknya 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka memperoleh laba. Apabila tarif pajak efektif yang dibayarkan di suatu negara berada di bawah ambang batas tersebut, maka akan dikenakan pajak tambahan atau top-up tax untuk menutup selisihnya. Ketentuan ini bertujuan mengakhiri praktik pengalian laba ke negara atau wilayah dengan tarif pajak sangat rendah, yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan internasional. Pemerintah Indonesia telah menuangkan ketentuan ini ke dalam regulasi nasional yang mulai berlaku efektif sejak awal 2025. Regulasi tersebut memberi dasar hukum bagi otoritas pajak untuk menghitung tarif pajak efektif perusahaan multinasional dan memungut pajak tambahan bila diperlukan. Dengan langkah ini, Indonesia bergabung dengan puluhan negara lain yang lebih dulu atau secara bersamaan mengimplementasikan pajak minimum global sebagai bagian dari reformasi pajak terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan real-time dari Reuters, pemerintah Indonesia menilai kebijakan ini penting untuk melindungi basis pajak nasional dari erosi akibat strategi perencanaan pajak agresif perusahaan besar. Selama ini, banyak perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, meskipun aktivitas ekonomi sebenarnya berlangsung di negara lain. Dengan adanya tarif minimum global, ruang untuk praktik tersebut diharapkan semakin menyempit. Di tingkat global, pajak minimum 15% merupakan bagian dari pilar 2 dalam kerangka Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting yang melibatkan lebih dari 140 negara dan yurisdiksi. Kesepakatan ini lahir dari kesadaran bahwa persaingan penurunan tarif pajak antar negara, yang sering disebut race to the bottom, negara-negara berlomba menarik investasi dengan menurunkan tarif pajak, tetapi pada akhirnya penerimaan negara tergerus, sementara manfaat ekonomi yang diperoleh tidak selalu sebanding. Bagi Indonesia, penerapan pajak minimum global memiliki dimensi strategis. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, Indonesia selama ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya dari perusahaan multinasional. Dengan berlakunya aturan ini, pemerintah berharap dapat mengamankan hak pemajakan atas laba yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di dalam negeri, tanpa harus bersaing menurunkan tarif pajak secara agresif. Dalam praktiknya, mekanisme pajak minimum global melibatkan beberapa instrumen utama. Salah satunya adalah Income Inclusion Rule, yang memberi hak kepada negara tempat perusahaan induk berada untuk memungut pajak tambahan jika anak usaha di negara lain membayar pajak di bawah 15%. Selain itu, terdapat Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, yang memungkinkan negara tempat anak usaha beroperasi memungut pajak tambahan secara langsung. Indonesia memilih untuk mengadopsi mekanisme domestik ini agar potensi penerimaan pajak tidak berpindah ke yurisdiksi lain. Otoritas Pajak Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan telah menyiapkan sistem administrasi dan pelaporan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Penghitungan tarif pajak efektif akan dilakukan berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan teknis yang selaras dengan pedoman OECD. Perusahaan multinasional diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan informasi pajak secara lebih rinci, termasuk data mengenai laba, pajak yang dibayar, serta aktivitas ekonomi di setiap negara tempat mereka beroperasi. Langkah ini tentu membawa konsekuensi administratif yang tidak kecil, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak.
Perusahaan multinasional harus menyesuaikan sistem pelaporan internal mereka agar mampu memenuhi kewajiban baru ini. Di sisi lain, otoritas pajak perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi untuk mengelola data yang lebih kompleks. Pemerintah mengakui bahwa masa transisi akan menjadi tantangan tersendiri, tetapi menegaskan komitmennya untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan konsisten. Dari perspektif dunia usaha, respons terhadap kebijakan pajak minimum global di Indonesia cukup beragam. Sebagian pelaku usaha melihat kebijakan ini sebagai langkah positif menuju kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan pajak antar negara. Dengan adanya tarif minimum global, perusahaan tidak lagi menghadapi tekanan untuk merancang struktur pajak yang rumit demi memanfaatkan perbedaan tarif antar yurisdiksi. Namun, ada pula kekhawatiran terkait meningkatnya biaya kepatuhan dan kompleksitas administrasi, terutama bagi grup usaha dengan struktur global yang sangat luas. Para ekonom menilai bahwa dampak jangka pendek dari kebijakan ini terhadap investasi kemungkinan terbatas, mengingat tarif 15% masih berada di bawah atau sejalan dengan tarif pajak badan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tarif pajak penghasilan Badan Indonesia sendiri berada di kisaran 22%, sehingga pajak minimum global lebih berfungsi sebagai jaring pengaman agar insentif atau skema tertentu tidak menurunkan tarif efektif hingga jauh di bawah ambang batas internasional. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pajak minimum global tidak dimaksudkan untuk menghilangkan seluruh bentuk insentif fiskal. Insentif yang berbasis aktivitas nyata, seperti investasi di sektor prioritas, penciptaan lapangan kerja, atau transfer teknologi tetap akan dipertimbangkan. Namun, insentif tersebut akan dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan ketentuan Global Minimum Tax dan tidak menurunkan tarif efektif di bawah 15%. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menjaga daya tarik investasi tanpa melanggar komitmen internasional. Di tingkat internasional, implementasi pajak minimum global masih berlangsung secara bertahap dan tidak selalu seragam. Beberapa negara maju telah lebih dulu menerapkan aturan ini, sementara negara lain masih dalam tahap persiapan atau penyesuaian. Perbedaan pendekatan dan kecepatan implementasi ini menimbulkan dinamika tersendiri, termasuk potensi perbedaan perlakuan pajak bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Meski demikian, OECD menekankan bahwa kesepakatan ini bersifat kolaboratif dan akan terus disempurnakan seiring pengalaman implementasi di masing-masing negara. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam kesepakatan pajak minimum global juga memiliki nilai diplomasi ekonomi. Dengan mengikuti standar internasional, Indonesia memperkuat posisinya sebagai mitra yang kredibel dalam kerjasama ekonomi global. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mitra dagang, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola ekonomi yang transparan dan berkeadilan. Dari sisi penerimaan negara, pemerintah memperkirakan pajak minimum global berpotensi menambah pemasukan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Tambahan penerimaan ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan jaring pengaman sosial. Meski pemerintah belum merinci proyeksi angka penerimaan secara terbuka, sejumlah analis menilai potensi tambahan tersebut cukup signifikan, terutama dari sektor-sektor dengan kehadiran perusahaan multinasional besar. Masyarakat umum tidak akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari, karena pajak minimum global hanya berlaku bagi perusahaan multinasional besar dan tidak menyasar usaha kecil, menengah, maupun wajib pajak orang pribadi. Namun, dalam jangka panjang, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas fiskal negara dan kualitas layanan publik. Dengan penerimaan pajak yang lebih stabil dan adil, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembangunan menjadi lebih luas. Pengamat pajak menilai bahwa keberhasilan implementasi pajak minimum global di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas negara. Tantangan seperti potensi sengketa pajak internasional, perbedaan interpretasi aturan, dan kebutuhan pertukaran informasi antar otoritas pajak harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini, kerjasama internasional dan partisipasi aktif dalam forum OECD menjadi kunci untuk memastikan aturan berjalan sebagaimana dimaksud. Di tengah ketidakpastian ekonomi global,
termasuk perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan dan investasi. Kebijakan pajak minimum global dipandang sebagai upaya menciptakan stabilitas sistem perpajakan internasional. Dengan mengurangi insentif untuk memindahkan laba secara artifisial, negara-negara diharapkan dapat bersaing secara lebih sehat dalam menarik investasi melalui keunggulan fundamental, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penerapan pajak minimum global bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses reformasi perpajakan yang lebih luas. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta penyederhanaan regulasi tetap menjadi agenda utama. Dalam konteks ini, pajak minimum global dilihat sebagai instrumen tambahan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi dan kompleks. Dengan langkah ini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan pajak korporasi lintas negara. Tantangan implementasi tentu tidak kecil, namun pemerintah optimistis bahwa manfaat jangka panjangnya akan lebih besar, baik bagi stabilitas fiskal maupun bagi posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global. Seiring berjalannya waktu, efektivitas kebijakan ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika global, agar tujuan menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar pajak, kebijakan ekonomi, dan berita keuangan yang berdampak langsung pada kamu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu, apa yang kamu pikirkan tentang pembaruan kebijakan pajak dan insentif ini. Apakah kamu sudah merasakan dampaknya, atau menurutmu pemerintah masih perlu melakukan lebih banyak? Bagikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.